Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? I hope you are always happy and healthy. Berjumpa kembali dengan Ibu Sri Rahayu SPD, Guru Bahasa Inggris kelas 8 SMP Negeri 24 Kota Tangerang. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi chapter 11. Yes, we made it. Pada chapter ini, kita akan mempelajari recount text atau text recount. Kompetensi dasar pada chapter 11 ini 3.11 kompetensi pengetahuan, 4.11 kompetensi keterampilan. Ya, di sini text recount. Jadi nanti kita membahas personal recount, yaitu teks yang menceritakan pengalaman pribadi di waktu lampau. Tujuan pembelajaran pada chapter ini, kita akan belajar untuk memberi penjelasan tentang peristiwa atau kegiatan, dan siswa diharapkan dapat 1. Berbagi pengalaman dengan orang lain, to share our experience. Yang kedua, melaporkan kepada orang lain, to report them. Yang ketiga, menyusun kata menjadi kalimat bermakna atau menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi recount text. Recount text is text which tell about something happened in the past. Kemudian the purpose of the text, tujuannya to retell the past event, untuk menceritakan kembali peristiwa pada waktu lampau. To share unique or unusual experience, untuk mengeser pengalaman yang unik. To give information about an incident, untuk memberi informasi tentang kejadian. To make the readers learn something, untuk membuat pembaca itu belajar sesuatu. Kemudian dalam teks itu biasanya ditanyakan tujuan, dan kalimatnya biasanya what is the text written. Perhatikan yang dicetak merah. This text is written for. What is the purpose of the text above? What is the social function of the text? What is the written's intention? Ya, perhatikan. Jadi kalau ada kalimat seperti ini berarti menanyakan tujuan teks tersebut. Types of recount text. Jenis-jenis text recount. Personal recount, menceritakan tentang pengalaman penulis pada waktu lampau. Factual recount, menyajikan laporan peristiwa yang benar terjadi pada waktu lampau. Biographical recount, menceritakan kisah hidup seseorang. Imaginative recount, menceritakan cerita yang imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Tapi pada chapter ini kita membahas personal recount, yaitu menceritakan tentang pengalaman penulis pada waktu lampau. Generic structure of recount text. Yang pertama, orientation, menceritakan siapa yang terlibat, di mana peristiwa terjadi, dan kapan terjadinya peristiwa. Who, siapa, where, di mana, dan when, kapan. Kemudian yang kedua, series of events, menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi, what happened. Kemudian yang ketiga, reorientation, menceritakan peristiwa penutup, biasanya berisi kesan dari peristiwa yang dialami. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan language features. Yang pertama, menggunakan simple past tense. Jadi menggunakan kata kerja bentuk kedua. My father cut down the old mango tree. Termasuk irregular verb, cut down. We saw a big piece of wood.
menggunakan kata kerja saw dari kata see. Kemudian yang kedua, menggunakan adverb of time, menggunakan kata keterangan waktu. Yesterday, last week, last month, last year. Kemudian ago, 3 days ago, 2 weeks ago. Kemudian yang ketiga, menggunakan action verb. Action verb itu kata kerja yang menunjukkan perbuatan. Made, cut down, saw. Karena menggunakan past tense, jadi yang kita gunakan kata kerja bentuk kedua. Kemudian yang keempat, menggunakan conjunction. Conjunction itu kata hubung. After that, setelah itu, then, kemudian, finally, akhirnya. Kita lanjutkan analyze the recount text. Orientation di sini memperkenalkan siapa, di mana, dan kapan. Siapa di sini my brother, Angga and I. Kemudian adverb of place-nya, tempatnya behind our house. Kemudian adverb of time-nya 3 weeks ago. Ini yang dinamakan orientation, memperkenalkan siapa, di mana, dan kapan. Sekarang kita lanjutkan event. Di sini serangkaian peristiwa yang digunakan nanti action verb, kata kerja bentuk kedua, dan conjunction. Ya, kalian perhatikan di sini yang dicetak dengan huruf hitam tebal. Made the garden benches when my father cut down the old mango tree. Perhatikan di sini membuat, ya. Kemudian di sini cut down, sedang memotong. Kemudian saw, melihat. Kemudian then, menggunakan conjunction. Then we had an idea, dia mempunyai ide. Kemudian we told dad, dia menceritakan kepada ayahnya. He wanted to make garden benches. Ya. Kemudian he agreed and he would help us. Then, kemudian after that, finally, ini conjunction. Ya. Jadi ini yang dinamakan event, serangkaian peristiwa. Jadi apa saja yang dilakukan dalam peristiwa ini atau kegiatan ini. Kemudian yang terakhir adalah reorientation. Reorientation tadi adalah peristiwa penutup, finally. Nah, ini analisa tentang text recount. Jadi bisa melihat mana yang termasuk orientation, mana yang termasuk events, dan mana yang termasuk reorientation. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari text recount, buatkan kalimat ini berdasarkan gambar yang ada dalam latihan ini. Make sentences based on the pictures below. Pay attention in the text above. Number 1 is the example. Ya. Buatkan kalimat berdasarkan gambar di bawah ini. Ya, perhatikan teks yang kita analisa tadi. Kemudian nomor 1 sebagai contohnya. Ya, my father cut down the old mango tree behind our house 3 weeks ago. Kemudian nomor 2 sampai nomor 8 kalian kerjakan di buku latihan. Selamat mengerjakan. Demikianlah penjelasan materi chapter 11 tentang recount text. Tetap semangat ya anak-anak, patuhi protokol kesehatan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.